saksikan apa yang buat bangsa-bangsa ini dahsyat, hebat. Kenapa Korea dalam waktu 60 tahun bisa meraih di Eropa Barat sampai 300 tahun? Korea 60 tahun. Jepang melakukan dalam waktu 120 tahun ekuivalen dengan Eropa yang 350 tahun. What's going on? Investment and human capital. Ini sebenarnya punya pendidikan penting. Dan pendidikan itu bukan bicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan channel Cerdas, Lugas, dan Visioner. Channel Parlemen Bikameral Indonesia. Biasa, saya Kang Mizan, pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan RI. Barusan kita saksikan podcast Jaya Suprana dengan Bang Anies. Podcast itu sebetulnya podcast lama, sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi dalam minggu-minggu ini viral, banyak dibagikan, di-share ke berbagai sosial media terkait dengan Capres Nasdem Bang Anies, dan juga terkait dengan ditangkapnya Menkom Info Nasdem Johnny G. Plate. Saya, Kang Mizan, sepakat dengan substansi podcast itu. Saya sepakat dengan Bang Anies bahwa modal dasar pembangunan bangsa adalah baik dan kokohnya fungsi pendidikan. Saya juga sepakat dengan Bang Anies bahwa Indonesia bisa uber Jepang dan Korsel jika hadirnya karakter, literasi, kreativitas, dan daya nalar dalam sistem pendidikan nasional kita. Lebih jauh, Kang Mizan yakin dengan Bang Anies bahwa beliau sepakat termaksud sebetulnya merupakan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi, kemudian daripada itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Semangat yang dapat kita ambil dari alinea keempat pembukaan ini adalah bahwa bangsa Indonesia yang cerdas dan sejahtera hanya mungkin terwujud jika sistem pendidikan kita dijiwai oleh semangat literasi, daya nalar, dan kreativitas yang mumpuni. Seperti tersirat pesan podcast Bang Anies dengan Jaya Suprana tersebut. Bang Anies, untuk mewujudkan mimpi muliamu itu, dengan sangat menyesal, Kang Mizan usulkan, Bang Anies perlu bongkar dan ciutkan Kemendikbudristek jika terpilih nanti. Kenapa demikian? Jawabannya adalah sangat berlebihannya pegawai di kementerian itu mendorong untuk mereka selalu menciptakan pekerjaan gampang dan mengeduk uang seabrek-abrek. Pekerjaan termaksud biasanya aman karena dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk dalam DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, antara lain. Mindsetnya yang ada, dan sebenarnya untuk seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah, adalah serap anggaran, habiskan anggaran APBN secepat dan sebanyak mungkin. Kualitas nomor 2, evaluasi jarang-jarang dilaksanakan. Dengan demikian adalah manusiawi jika pekerjaan yang tidak terkait dengan adanya penambahan penghasilan, penambahan uang,
atau hanya memberikan tambahan penghasilan yang kecil. Apalagi jika pekerjaan itu membutuhkan pemikiran dan usaha yang besar, serta ribet pelaksanaannya. Tentu saja akan ditinggalkan. Bang Anies, bongkar dan ciutkan Kemendikbudristek. Sisakan kurang dari 50% atau bahkan cukup 10% saja pegawainya. Pekerjaan mereka perlu difokuskan hanya untuk menyalurkan bantuan pemerintah ke dunia pendidikan. Adakah? Nah, dengan setting seperti ini timbul pertanyaan, adakah pekerjaan bidang pendidikan yang terlewatkan dengan model ini? Kang Mizan yakin tidak ada. Untuk itu, Bang Anies, please. Ini hanya satu-satunya cara untuk membangun semangat literasi, daya nalar, dan kreativitas yang mumpuni bagi mahasiswa dan mahasiswa kita. Bang Anies, lihatlah betapa terpuruknya pendidikan kita. Pada jenjang dasar dan menengah misalnya, lihatlah. Keterpurukan itu diindikasikan oleh jebloknya literasi siswa kita. Skor literasi siswa kita bahkan kalah jauh dengan negara orang perahu Vietnam yang dulu kita pernah bantu untuk tinggal sementara di Pulau Galang, Pulau Batam, Riau Kepulauan. Selain dari itu, Kang Mizan pernah mendengar pernyataan dari Profesor UPI bahwa daya nalar siswa dan mahasiswa kita umumnya sangat parah sekali. Ini sangat memprihatinkan sekali. Apakah kita bisa membangun bangsa yang kuat dan kokoh, apalagi untuk mengubah ketertinggalan kita dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan? Jika daya nalar siswa dan mahasiswa kita demikian buruknya. Coba kita lihat skor PISA Indonesia tahun 2018. Tahun 2021 sudah ada, tapi relatif tidak begitu berbeda. Ini PISA ini dipublikasikan oleh OECD, Organization for Economic and Development. Nah, ini dia skornya untuk bagian membaca atau reading. Cina skornya 555, ranking pertama dunia. Singapura 549, ranking kedua dunia. Indonesia ranking ke-72 dengan skor hanya 371. Untuk materi matematika, lagi-lagi Cina dan Singapura menduduki urutan pertama dan kedua. Malaysia bahkan 440 rankingnya, sedangkan Indonesia ranking 72 jauh di bawah Indonesia dengan skor 379. Hal yang serupa untuk bidang sains kembali Cina dan Singapura menduduki ranking pertama dan kedua dengan skor 590 dan 591. Malaysia 438, sedangkan Indonesia hanya 396 dan terperosok ke ranking 70 dunia. Sangat menyedihkan sekali. Sebagai catatan pemirsa, literasi itu memiliki 3 komponen utama, yaitu reading atau membaca,
matematika, dan sains. Mungkin dapat kita ulas sedikit. Itu dapat dimaklumilah jika ranking PISA kita jauh di bawah Cina dan Singapura, Jepang dan Korea Selatan. Namun, sangat prihatin jika skor PISA kita kalah dengan Vietnam dan Laos. Misalnya, yang lebih memalukan adalah temuan bahwa siswa kita tambah bodoh setelah sekolah 11 tahun. Nah, ini sangat perhatian. Sekolah bukan mencerdaskan, tetapi membuat bodoh. Ini jelas-jelas melanggar perintah konstitusi alinea keempat, seperti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang kita baca tadi. Hal yang serupa dan hal yang memalukan juga terjadi di jenjang pendidikan kita. Kita tertinggal jauh. Universitas-universitas di Singapura misalnya selalu lebih baik dari universitas di Indonesia. Universitas di Malaysia juga secara umum jauh lebih baik dari universitas di Indonesia. Lihatlah, banyak sekali mahasiswa kita yang memiliki gelar akademis dari Universitas Singapura dan Malaysia. Jika kita berkunjung ke kampus-kampus Singapura dan Malaysia, kita akan segera melihat riuhnya mahasiswa internasional, terutama mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia. Sebaliknya, jika kita berkunjung ke kampus-kampus dalam negeri, misalnya UI, UGM, Unpad, IPB, dan lain sebagainya, jarang sekali kita melihat mahasiswa internasional. Kenapa? Ya tidak lain. Orang-orang internasional menganggap kualitas pendidikan kita rendah. Mereka lebih baik pergi ke atau kuliah ke Singapura dan Malaysia. Coba kita lihat ranking universitas dunia di negara ASEAN. Jangan kita bandingkan dengan negara Asia. Kalau kita bandingkan dengan negara Asia, ya jelas terpuruk sekali. Nah, ini National University of Singapore tahun 2018 ranking 15, tahun 2023 ranking ke-11. Singapura lagi Nanyang Technological University 2018-11, 2023 agak turun ke 19, tapi masih jauh di bawah, masih bertengger di ranking 20 terbaik dunia. University of Malaysia ranking 70 dunia, University Putra Malaysia 123, University Kebangsaan Malaysia 129, University Sains Malaysia 143. Dengan demikian ada 1, 2, 3, 4, 5 universitas di Malaysia yang menduduki ranking di bawah 200 dunia. Sedangkan Gajah Mada rankingnya jauh di atas 200, 231. Bandung ITB 235. Menyedihkan dan memalukan, kan, Bang Anies? Nah, Bang Anies, ini harus kita hentikan. Kita berdoakan semoga Bang Anies lolos menjadi capres Nasdem dan juga berhasil memenangkan kontestasi pemilu 2024. Nasib pendidikan Indonesia kami titipkan pada Bang Anies. Demikian pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.